diolah di Roma menjadi Katolik itu dia. Jadi fix lah, kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana baiat Allah? Firman orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Anda baru menabikan dia abad 7. Anda kalau minjem dibalikin, jangan malah di aku. Ya, salam teman-teman, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi agama yang menurut saya panas teman-teman ya, antara saudara Agatha dengan teman-teman dari Muslim ya. Seperti apa keseruannya diskusi ini? Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Dan saudara, mohon jangan di skip supaya saudara tidak gagal paham ya. Oh ya teman-teman ya, video ini tidak bermaksud untuk mencederai setiap agama masing-masing ya. Tetapi video ini bertujuan, atau diskusi ini bertujuan untuk saling belajar dan saling memahami teman-teman ya. Mari langsung saja kita simak videonya yang ada berikut ini. Halo Iva. Halo Kak. Ya silakan Kak Iva. Ya Kak, bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan Kak? Berlawanan dengan yang Kakak sampaikan? Yang saya sampaikan kan iman saya. Ya betul. Ya, tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Dan Nabi Isa langsung dinaikkan ke langit. Oke, boleh saya tahu siapa yang menggantikan Isa? Nah, kemudian didramatisir oleh tentara Romawi. Ini dan Kaisar Romawi. Dapat dongeng ini dari mana? Isa menjadi Yesus, begitu ya, kan? Kemudian dapat dongeng ini dari mana? Ayat 61 Yesus akan turun menyanggah bahwa dia Yesus, Kak. Baik, ini Kakak dapat dongengnya dari mana, Kak? Kakak dapat dongeng ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari mana? Ya, justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Romawi. Dan tokoh Yesus menurut penulis Eropa adalah tokoh fiktif. Oke, gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng kakak tadi. Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada, Kak, di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Isa akan turun menghapus salib. Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis abad 1 selama atau 40 tahun ya, Kak. Nih, Yesaya itu di tahun berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya ke tahun berapa sayang? Ya, ini ya, dongeng abad 7 Anda. Dongeng abad 7 Anda, dengar Kak. Dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia, Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib, sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7 sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Ya, Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Tahu berapa kitab Yesaya sayang? 12 sekali. Anda harus cari saksi di abad 1. Kalau Anda cari saksi di abad 7, bisa jadi itu dongeng. Iya, ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya, sayang. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana? Ya, satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus, memperingati kematian Isa Al-Masih. Ya, dulu ini baru tahun ini ya, nomenklaturnya itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di dalam kitab kau wafat. Indonesia ini yang
mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender saya. Oke, Mbak Iva Islam. Mbak Iva, halo. Halo Agatha. Mbak Iva Islam Halo. kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas Buktikan ini, di Mbak? mana firman Saya tanya Anda, siapa firman penulis manusia yang bukan kata manusia yang Siapa yang mengatakan menulis Yesus Quran, itu Pak? Tuhan. Iya, siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Firman Tuhan mana? Tak ada Di satu firman Tuhan mana? yang Di mengatakan Yesus. mana penulis surat Al-Hadid? Lo kalau lu aja nggak tahu penulisnya jangan diimani. Penulisnya aja lu nggak tahu. Sahabat siapa? Hah? Sahabat yang mana? Sahabat gue. Apa? Kalau kalian menuduh itu adalah sahabat Nabi, mana tulisan sahabat Nabi mengaku dia menuliskan surat itu? Kalau Paulus menulis, aku menulis surat kepadamu kepada jemaat ini, ada. Anda kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang nggak berdasar, yang nggak berdalil, yang nggak bersejarah dan tidak terbukti secara otentik. Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Penulisnya siapa? Penulis. Ya, Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran? Silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya, cari data. Itu ya, Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya. Abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Di sini nggak laku, Mbak. Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Anda harusnya cari tahu dulu siapa penulis surat Al-Baqarah. Adakah si penulis itu benar-benar mengaku menuliskan? Di cross check saya. Ya, cross check dulu. Surah Maryam, apakah Maryam menulis surah? Hah? Cross check dulu. Mungkin nggak Maryam menulis surah? Kenapa harus dinamai seperti itu? Surah Maryam. Kenapa? Jangan selalu dongeng itu didramatisir, ya kan? Ya, Iva saya tanya, peristiwa Isra Mi'raj siapa saksinya saya? Kalian kemarin peringati itu, ya? Siapa kalau kamu mau berdiskusi boleh? Aku mengatakan kepada mereka apa yang terjadi setelah main Ya, coba. Tapi kamu kondusif, ya? dan juga pada saat itu mereka Saya naikin lagi ya. dan tentu saja pria itu hilang entah kemana. Bukan Rick dari Kausu dia. Semoga husnul khotimah ya Iva ya. Silakan Iva. Iya. Oh iya, kata saya hanya mau tanya, di mana pengukuhan firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah selama ini. Yesus Tuhan manusia itu loh, Tuhan yang Nabi Isa Al-Masih. Yang diperingati kalender kan Al-Masih artinya Nabi kan? Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan, mana dalil firman Tuhan? Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi Nabi? Anda itu Mana dalilnya yang menuhankan Yesus? Hei, Anda mengatakan Yesus Nabi saya. Kan kamu bilang, kenapa kamu mencuri Tuhan saya jadi Nabi? Mbak, Anda kalau punya agama itu jangan nebeng dong sama Tuhan saya. Mbak, itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai Nabi Anda? Bentar. Memangnya sejak kapan? Isa itu jadi orang Arab. Nabi Anda kan cuma Muhammad, Mbak. Bagian Tunggu, lalu hikernya jadi agama Kristen. Ya, kenapa dari Injil, Zabur dan Taurat itu diolah di Roma menjadi Katolik itu dia. Jadi fix lah. Kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang bayat mana bayat Allah? Firman Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak.
Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Pokoknya Isa Al-Masih. Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Anda baru menabikan dia abad 7. Anda kalau minjem dibalikin, jangan malah di aku. Kalian Mbak, malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu Mbak, malu. nih terakhir kan Nabi Muhammad ya. Anda, saya tanya ya. Bukan Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj Mbak. Ya, Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana Mbak? kalau aku jelaskan kalian boleh, kamu boleh, saya boleh tidak ya. Itu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ketujuh. ke Masjidil Aqsa. Emang udah ada masjid Mbak di abad 7? Ada sejak Emang di dulu. abad 7 udah ada masjid Mbak? Saya tanya. Udah ada masjid belum di abad Masjidil Aqsa 7? itu sejak Ngarang udah. Masjidnya belum ada. Gimana? Googling dulu sana. Tanya sama guru gembul yang ada gereja Nea. Mana sih? Ye. Nah kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin ya. Gua ngomong tahan dari tadi. Udah. Oke, ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem Nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? Udah ada ada masjid belum di di abad surat 7? di surat Bani Israel itu di Al-Quran. Jangan di surat. Tunjukin dulu ada masjid di abad 7. Ke langit ketujuh. Ada, tapi kan bukan bermegah Saksinya seperti siapa? ini. Sudah ada. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Saksinya Allah dan malaikat Jibril. Pakai otak dong. Masa kami sudah menuhankannya terus kau pinjam di abad 7, kau bilang kami yang minjam. Bukan Nopi. Kita udah menuhankan dia di abad 1. Terus dia abad 7 menabikannya, dibilangnya kita minjam nabi dia dijadiin Tuhan. Ih, salah orang. Anda tidak suhu. Ini narasinya dablek banget. Itu adalah apa sih, dongeng yang didramatisir aja. Kami Oten udah menuhankan Yesus abad 1. Tiba-tiba lu nabiin, terus lu bilang lu pinjam udah jadi nabi, terus lu bilang sama yang nuhannya, kalian itu meminjam nabi kami dijadiin Tuhan. Gila lu. Ini ya, Ngopi punya sapu udah dibeli dari setahun yang lalu, terus gua pinjam sapunya dia. Terus gue bilang, ini sapu kami, ini sapu gue. Lu minjem sapu gue kan kurang ajar. Sapu-sapunya Kanopi, terus gue pinjem, terus gue akui. Terus gue tuduh, dia yang minjem. Malah kau tuduh, akulah segala penyebabnya. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo Kak Iva. Halo, Kak Iva punya malu. Nah, terbuktikan gak ada dalil itu adalah Yorgot Mi'raj. Iva, ini Kak Nopi mau mualaf Ya, nih, asal saksi boleh tahu Isra kan Mi'raj siapa itu saksinya Allah kami. Kurang apa lagi itu saksi itu dari pembuat orang manusia membuat manusianya kamu. sayang. Emangnya Allah Lalu kelihatan? sekarang dalilnya di mana Yesus itu Tuhan? Lo dengar dulu. Kalau saya minta saksinya, Mana dalil Yesus itu Tuhan? ini susah ya, Kak. Di mana punya dalil omongan Yesus nggak itu sih? Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah ya, kakak kan otaknya. Kalau ada dalil, nah, Kakak jangan masuk Kristen. Kalau kakak kayak ini modelannya Lebih masuk open. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih, gak ada dalil otak. itu open, tapi otak. Nah, kata, lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya. Mana yang dalil tadi kakak manusia itu bilang. jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya, tapi dalil mana? Dalil Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia Tuhan. adalah Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Qul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Mana dalil Yesus aku Di mana, satu di mana, atau di mana Bapa aku satu? Di mana tulisannya? Benar-benar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Qul huwallahu ahad, Ayat surat mana? Al-Ikhlas. Qul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Kau baca surat Al-Ikhlas kau itu mana ada aku? Dia. Dia nunjuk Allah orang. menamakan dirinya Allah. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu. Aku tiap hari baca itu. Nah, surat-surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan nipu aku. Di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu?
Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia, bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh, katakan dia, bukan aku. Mana buktiku? Oh, mana akunya? Mana? Nah, Dia mengatakan kami. mana kami, orang itu dia kok kamu? Kau itu bohong terus ya Allah. Mana katanya aku, terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia adalah Allah, bukan aku. Gimana dong? Malu. Siapa itu? Kok Allah mau nunjukin dia? Siapa dia tuh? Hah? Siapa dia? Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius. Punya mau. Apa? Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Kak. Hah? Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Al-Ikhlas. Ya, silakan bang. Itu kan katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu. Yang ngomong itu siapa? Jibril alaihissalam kepada Rasulullah ya. Berarti itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Jadi maksudnya yang mewahyukan itu Allah atau Jibril? Sabar. Tahu nggak tugas malaikat Jibril itu apa? Dalam Hah? Islam tugas malaikat Jibril itu apa? Kok kau pula nanya sama aku? Itu Al-Quran Ah, berarti nggak tahu kan? wahyu dari Nggak tahu Allah kan? atau dari Jibril? Saya tanya. Nggak tahu kan? Wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Kakak. Oke, berarti Al-Quran itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Disampaikan oleh malaikat Jibril. Sekarang saya Paham tanya. konteks enggak? Quran itu wahyu Paham dari konteks Jibril atau dari enggak? Allah? Udah, Berarti itu gini, perkataan gini. siapa? Ini untuk menjawab bahasa tadi. Bentar. Udah, ini untuk Tanya. menjawab masyarakat tadi. Sekarang saya tanya Kan tadi baik-baik. bilang, Dia itu siapa? Sekarang Kan? saya tanya baik-baik. Saya tanya baik-baik. Itu yang berkata, Ya, oke. katakanlah dia, itu siapa? Malaikat Jibril menyampaikan Oke. wahyu kepada Rasulullah. Yang jawab adalah Nah, malaikat Jibril kan? Betul. Oke. Sekarang saya tanya lagi. yang menyampaikan, Al-Quran itu. yang menjawab, yang menyampaikan. Iya, saya tanya. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Kamu nggak konsisten. Tadi ku tanya. Al-Ikhlas ayat 1 Berarti itu kan perkataan nggak paham siapa? utusan, Jibril. nggak paham. Oke, sabar ya. Tadi kan kamu bilang itu perkataan Jibril. Saya tanya sekali lagi. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Kau bilang perkataan Allah. Jadi Jibril adalah Allah gitu? Betul lah bang. Bagus. Jadi Quran Iya, itu Kakak dengar. perkataan Allah atau perkataan Jibril? Begini kakak dengar. Kalau kakak kerja, pimpinan kalau menyampaikan kepada contohnya kepada wakil pimpinan bahwa kita bekerja, sampaikan kepada karyawan yang lain. Apakah itu perkataan itu berasal dari mana? Kayak gimana? Kayak mana penyampaiannya? Kayak mana? Tulisin, sebutin penyampaiannya. Enggak, sabar, saya tanya dulu. Oh, enggak, contoh penyampaian gimana? Penyampaiannya begini. Tolong beritakan bahwa saya ini mau pergi dengan para karyawan Oleh semua besok Quran kita ada nggak tulisannya? kerja. Tolong Jibril sampaikan ini, kan nggak ada. Jangan. Aduh. Kita berarti kakak ini nggak paham, nggak Pertanyaan paham. saya. Berarti kakak ini Pertanyaan nggak saya, paham. Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Quran kakak nggak ini saya. Al-Quran itu Jelaskan ya. perkataan Jibril atau Sabar, perkataan sabar. Allah? Saya tanya. Kakak jelaskan. Ada akal kan? Al-Quran itu perkataan Allah atau Ada akal perkataan nggak? Jibril? Ada akal Tanya. nggak? Bentar, ada akal nggak? Dijawab Bisa aja pilih, kan? bang. Dijawab aja bang. Enggak. Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Itu perkataan Allah. Oke. Kalau itu perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Al-Ikhlas ayat 1. Bukan manusia Al-Ikhlas ayat yang 1 itu perkataan mendongeng. siapa? Saya tanya, Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Begini kak, saya tanya kak, kalau kakak mati yang cabut roh kakak siapa? Jadi itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Sabar kak, saya tanya, kalau kakak mati yang cabut roh siapa? Jadi Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Apa kakak? Jibril? Kakak tanya, saya tanya dulu. Saya tanya, kalau kakak mati, yang mencabut roh kakak siapa? Nggak ada yang nyambut. Tuhan. Kira singkong nyawaku. Dia malah mencabut nyawa lah. Saya kalau mati, karena dosa-dosa. Makanya kakak kalau makan itu makan yang bergizi. Jadi Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Ikhlas ayat 1 katamu perkataan Jibril.
Al-Quran kau bilang perkataan Allah. Jadi yang benar yang mana? Oh iya. Saya tanya, coba Faldi, kalau Quran adalah perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1, kenapa Allah menyebut menyebut dia adalah Allah? Siapa yang ditunjuk oleh Allah? Oh, enggak. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dia Allah, itu satu. Saya, Malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan dialah Allah itu satu. Kakak paham enggak? Paham. Itu perkataan kami siapa? Islam. Dengar, Enggak, Islam itu sini perkataan. kami. Anda tahu dari mana? ini, Itu perkataan Jibril. Malaikat punya tugas-tugasnya masing-masing. Ada Itu malaikat Anda tahu yang dari berdakwah, mana perkataan ada Jibril? malaikat yang menyampaikan wahyu. Begitu kakak, bukan Tuhan langsung. Berarti Makanya Quran ada perkataan utusan Jibril ya? seperti mengutus kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Isa mengatakan, Berarti Quran perkataan Jibril gitu. Anda mau mengatakan Quran perkataan Jibril? Paham penyampai wahyu enggak? Paham penyampai pesan enggak? Ya sekarang saya tanya, Al-Quran itu Enggak, perkataan paham siapa? kagak? Sekarang saya tanya, Kita Al-Quran nggak bisa itu ngelak perkataan lagi nih, siapa? nggak bisa ngelak lagi. Nggak bisa ngelak lagi nih. Saya nggak perlu ngelak, saya nggak perlu ngelak. Jadi Quran Jangan. itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Jangan ngelak, jangan ngelak. Jangan Quran ngelak, itu Kak. perkataan siapa saya tanya? Quran itu kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril Berarti ada perkataan Jibril di dalam Quran. ini Saya tanya, paham bahasa ya? berarti ada Paham bahasa ya? perkataan Jibril di dalam Paham Quran? bahasa nih. Gitu. Saya tanya bang, berarti di dalam Quran ada perkataan Jibril, betul? Anda mau katakan Al-Quran itu bukan sepenuhnya perkataan Allah, tapi ada perkataan Jibril, gitu? Nah, coba dijawab dulu. Kenapa nggak konsisten bang? Ayo dong. Jadi selain perkataan Allah, ada perkataan Jibril juga. Gimana bang? 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 Coba. Tadi abang berkata Al-Quran perkataan Allah. Terus sekarang perkataan Jibril. Jadi sebenarnya ada dua perkataan, dua orang gitu di dalam Quranmu. Maksudnya ada dua oknum gitu yang berkata di Quran. Bang? 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 Kakak kan bawa surat Al-Ikhlas. Berarti saya tanya, yang menyampaikan ayat Al-Quran itu siapa? Kepada Rasulullah siapa? Bukan iman kau. Bodoh. Bukan bodoh. Mungkin nggak kamu menanyakan sesuatu yang tidak beriman kepada Islam seperti itu. Kamu lebih bodoh Kalau dari begitu, jangan mengutip surat Al-Ikhlas. yang bawa surat Al-Ikhlas kan yang tadi duluan. Anda jangan jadi laki-laki cemen Jangan dong. mengutip ayat Al-Quran. Di, saya tidak mengutip itu. Teman Anda si Iva yang kesini malu. Bukan saya yang mengutip. Anda yang dongo. Ya, sini ya. Abang kan laki-laki. Anda juga dari tadi nyaksiin. Itu. Anda tadi bilang, saya mau melanjutkan yang tadi. Terus sekarang tiba-tiba jangan ngutip-ngutip. Siapa yang mau ngutip? Emangnya pohon gandum dikutip? Jadi sekarang Anda mau mengakui Quran adalah perkataan Jibril? Begitu? Coba. Hah? Coba dong. Jadi sebenarnya Quran itu pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Ketawa tanda bodoh loh bang. Makanya makan yang bergizi bang. Berbeda sama kita ini sama aja. Kan? Ini ya. Anda tadi kesini udah dengan sok pintar itu perkataan Allah. Tiba-tiba saya tanya Al-Ikhlas ayat 1. Ternyata itu perkataan Jibril. Saya bisa lagi buka yang lain. Ada perkataan orang lain lagi di dalam. Ada lagi perkataan orang lain di dalam selain Jibril. Mau saya tunjukkan? Udah, dari situ aja, nggak usah ngarang ke nenek. Udahan. Kalau saya bukakan satu surah lain, ya, apakah benar ini adalah perkataan Allah? Yakin? Ada nih sejenis iblis juga nih bang. Gimana bang? Selain Jibril, selain Allah ada lagi nih. Iblis juga ada di sini bang. Gimana? Saya tunjukin lagi dan oh Kita gini. cari Udah ya, Anda dari kemarin aja udah sopan, tapi 2-3 hari Anda akan kelihatan nggak sopannya di sini.
Saya kira Anda beda dengan Islam-Islam lain. Tiba-tiba Anda menertawakan narasi Anda yang pelin-pelan. Sebelumnya perkataan Allah, sekarang perkataan Jibril. Ada lagi nih perkataan yang lain. Gimana? Kalau gitu, ditemunya aja Kak. Kak Nopi bisa bukakan ayat nggak Kak Nopi? Aduh, ini banyak yang bilang udah stop. Nanti kasihan, nggak enak juga. Udahlah bang, abang nanya aja lah ke saya bang. Males pula aku, udah pada panas yang di bawah ini. Begini Kak, titik temunya aja ya kalau Kakak bilang itu perkataan Jibril. Berarti kita cari tahu aja status malaikat Jibril ini dalam. Bukan saya yang bilang itu perkataan Jibril, Anda yang bilang kok. Aku salah. Saya tanya ahli kelas ayat 1 perkataan siapa kok? Titik temunya kenapa kakak mengatakan Jibril? Lu kok Anda malah menuduh saya? Malah kau tuduh segala penyebabnya. Saya tanya yang ahli kelas ayat 1 itu perkataan siapa? Kau pula nuduh aku. Dan gimana bang? Kita cari tahu aja tugasnya malaikat Jibril dalam Islam apa, Pak? Loh, gimana sih tahu? Tugasnya malaikat Jibril dalam Islam itu menyampaikan wahyu. Otomatis yang disampaikan adalah pesan kalam. Di mana dalil Jibril mengaku namanya Jibril? Coba sama Muhammad. Coba. Coba, saya mau tahu dong si Jibril ini pernah mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba. Ada nggak dalil? Boleh dong saya? Kan Anda bilang itu Jibril. Di mana dalilnya? Jibril mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba. Ada bang? Oh, kalau di Lukas ada. Salam Maria. Dia mengaku dia Gabriel. Waktu ketemu sama Zakaria. Nah ini kira-kira Jibril pernah memperkenalkan namanya Jibril nggak sama Muhammad? Dan saya sampaikan ya Kak, tugasnya malaikat Jibril itu. Saya on cam ini, saya kasih tunjuk biar Kakak paham mengenai Islam itu seperti apa. Begitu. Biar Kakak jangan bilang, oh ini perkataan Jibril. Nah, saya kasih data nih buat Kakak nih. Contohnya gitu Pak, cantik banget tuh kayak gitu. Nah, Kenapa? Nih. Tugas utama malaikat Jibril. Membawahi wahyu. Menyampaikan Bang, pertanyaan saya di mana Jibril mengaku nama dia Jibril kepada Muhammad. Saya nggak nanya tugasnya. Udah apa? Udah di garis itu udah tahu kan? Udah tahu apa ya? Maksudnya udah tahu kan tugas daripada malaikat Jibril, udah tahu kan? Yang saya Jadi tanya. jangan bilang. Kenapa? Jadi Kakak jangan bilang. Susah ya. Sama aja kayak isi Iva gitu. Pertanyaan saya, di mana Jibril memperkenalkan namanya Jibril kepada Muhammad? Saya nggak nanya tugasnya. Anda yang justru nanya tugasnya Jibril ke saya. Saya nggak mempertanyakan itu. Anda sendiri yang nanya ke saya, terus saya bilang itu nggak urusan saya. Itu gitu tadi kan Kak Nopi. Dia justru yang malah nanya kan. Anda tahu tugasnya Jibril? Ya, saya nggak nanya itu. Ngapain Anda menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu yang saya tidak inginkan? Saya cuma mau tanya, di mana si Jibril ini memperkenalkannya dirinya Jibril kepada Muhammad? Itu loh pertanyaan saya. Saya nanya yang nggak pernah saya tanya, kau jawab yang nggak saya tanya. Halo, saya nggak mau nanya itu, Bang. Dia nanya sama saya, dia jawab sendiri kan mubazir, Bang. Ini abang tunjukin aja.
Oke, ini abang tunjukin aja gitu. Ya kan gitu, wih cantik banget gila. Jadi saya jawabnya untuk yang tadi saja, meluruskan yang tadi, jangan lari dulu. Nanti ada konsepnya. Meluruskan apa, Jangan lari bang? dulu. Abang mau meluruskan Yang apa? tadi kakak bilang, ini perkataan Allah atau perkataan surat Al-Ikhlas tadi, perkataan malaikat Jibril kan? Al-Ikhlas itu Quran bukan? Itu Quran, itu ayat, dan Quran itu perkataan siapa? itu perkataan Allah. Berarti Al-Ikhlas ayat 1 perkataan Allah. Terima kasih bang, Saya bilang, sudah mengakui. Bye bye. Kak, lagi-lagi gitu. Aku mau SS, aku mau jadi story. Kan udah ngaku kan? Enggak, gaya tadi aku mau SS. Mana peduli lah aku sama si Fadil itu, terserah dia. Belum. Ini belum Kak. Aduh, ada aja. Lucu ya. Ikan hiu, ikan lele. Boker yuk, Le. Ayo pengen boker aku Kak Novi. Astagfirullah. Ada Iva ini woi. Aduh, Ada Iva. Coba kita lihat ya. sakit banget. Habis tangan. Halo. Iya Kak Agatha, saya makasih. Tadi mau masuk kok diblokir gitu. Iya, udah gitu. Halo. Ini dengan siapa? Ya, saya mau menggarisbawahi tadi bahwa Quran semua adalah firman Allah, termasuk jika berkata itu semua firman Allah ya. Terus katakanlah dia Allah satu, artinya dia menyuruh Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya melalui malaikat Jibril, katakanlah Allah dia itu satu, begitu. Jadi itu adalah firman Allah, Kak, begitu. Termasuk misalnya ya ada kata setan berkata, itu Allah yang bercerita dan iblis menjawab, begitu, bukan iblis berfirman. Gitu, Kak. Itu semua adalah kata-kata dari Allah, turun selama 22 tahun bertahap. Kemudian dihafal Al-Quran oleh Muhammad, kan nggak bisa nulis, supaya terhindar dari Quran itu dibikin oleh Muhammad, takutnya kan begitu, dikhawatirkan. Jadi Allah menjadikannya tidak bisa nulis, tapi jago menghafal, dan itu dihafalkan, kemudian ditulis oleh sahabat di daun lontar dan sebagainya. Di museum masih ada, itu, di museum di Arab masih ada. Terus saya tanya aja nih, penasaran, dalil mana penyembahan Yesus? Makasih ya Kak Iva ya, udah mengkonfirmasi apa yang Anda percayai. Kami mempercayai apa yang kami imani. Itu aja sih. Bentar kakak, Kami kan punya Holy Book, kalian lagi Yesus begitu. Ya, tapi saya akan bertanya dalilnya. Karena dalam beragama itu harus ada dalil, harus ada dasarnya. Dalam surat At-Taubah juga dikatakan kalian itu dalam beramal itu harus ada dasarnya. Setelah mati kan dipertanggungjawabkan, hanya mulut yang mulut dikunci, yang berkata tangan dan kaki. Kak Novi bukakan Matius 4 Kak, dia kan minta ayat menyembah Tuhan Allah kan. Ya, Ayat Matius ayat 4 ayat berapa? Matius 4 sorry ya. Matius 4 ayat. Pasti kasih, tapi Bu Iva kan cocoknya nggak bisa dikunci ya. Mungkin setelah mati baru mulut bisa dikunci ya. Matius 4 ayat berapa nih Kak? Itu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, itu kata Yesus. Aduh Iva. Iva. Di padang gurun ya. Iya Iva. Iva. Sudah nembas berapa orang Iva? Iva. Mana Iva? Oke. Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu saja, itu kata Yesus. Ayat 10 Kak, coba baca Kak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Jadi di situ Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Tuhan Allahmu siapa? Ya Dia sendiri itu loh. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya ya. Diskusi agama antara saudara Agatha dengan teman-teman dari Islam ya. Jadi, saya mengerti ya, bahwa ada perbedaan pandangan antara iman Kristen dengan Islam mengenai sosok Yesus. Saya ingin menanggapi pertanyaan saudara dari Muslim tadi ya, dengan penuh hormat dan pengertian. Walaupun saudara Agatha tadi sudah jawab, tapi saya ingin menambahkan sedikit ya. Ya, jadi perbedaan keyakinan adalah hal yang wajar ya. Adalah hal yang wajar dan penting bagi kita untuk saling menghargai perspektif masing-masing. Ya.
saudara Muslim tadi mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Mengapa dia disembah dan dituhankan oleh umat Kristen? Nah, begini saudara ya, bagi umat Kristen, Yesus bukanlah hanya manusia biasa atau nabi biasa, ya, tetapi juga dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia, gitu loh. Keyakinan kami Kristen didasarkan pada pemahaman kami akan Alkitab, ya, khususnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal dari Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, ayat ini bagi kami menunjukkan bahwa Yesus adalah firman. Yesus adalah firman Allah, bagian dari keilahian Allah yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Filipi 2 ayat 5 dan sampai 11, ayat ini menggambarkan kerendahan hati Yesus yang rela meninggalkan kemuliaannya, di surga dan menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, meskipun dia memiliki kedudukan setara dengan Allah, dia tidak mempertahankan kedudukannya itu, saudara, tetapi merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Penyembahan kepada Yesus bagi kami bukan berarti menyembahnya terpisah dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah yang Esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi bagi saudara yang belum percaya Yesus, saya ingin mengajak kalian semua, mari percaya kepada Yesus. Karena Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Ya, kalau ada Tuhan yang lain, itu semua palsu. Ya saudara, demikian tanggapan singkat ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.